Selamat siang Pak, perkenalkan saya Dr. Angelia, saya bekerja di rumah sakit ini. Baik Bapak, hari ini kita akan melakukan proses injeksi di mana saya akan memasukkan sebuah cairan ke dalam tubuh Bapak melalui jarum suntik. Di sini Bapak akan merasakan sedikit tidak nyaman, namun saya harap Bapak tetap santai saja karena dapat mengganggu proses berjalannya injeksi. Baik Bapak, sebelumnya saya akan mengonfirmasi dengan Bapak terlebih dahulu. Benar Bapak Fahri, umur 23 tahun, seorang pengusaha. Ya baik Pak, jika Bapak bersedia, saya Bapak berbalan ke tempat yang telah saya sediakan. Saya akan kembali setelah mencuci tangan. Terima kasih. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan prosedur injeksi. Terdapat syring dengan ukuran 5, 3, dan 1 mili. Kemudian hand spoon, nirbekan, alkohol swabs, ampul, dan turniken. Baik Bapak, jadi di sini saya akan melakukan prosedur injeksi secara intradermal. Namun sebelum itu saya akan mencuci tangan sesuai dengan 6 langkah menurut WHO. Kemudian setelah itu saya akan memakai hand spoon dengan cara glove to glove, skin to skin. Baik, setelah itu kita akan lakukan desinfeksi pada daerah yang akan lakukan injeksi dengan menggunakan kapas alkohol secara sirkuler dari dalam keluar. Coba Pak. Baik, setelah itu sambil menunggu desinfeksi kering, kemudian kita lanjutkan dengan menyiapkan obat ini dalam ampul. Kita pastikan dulu agar bahwa obat pada ampul tidak berada dari atas bagian leher ampul. Baik, jika sudah, kemudian kita patahkan pada daerah yang dapat dipatahkan menggunakan kasa agar lebih aman. Baik. Setelah itu kita membuka spuit dengan ukuran 1 cc. Kemudian kita membuka penutup jarumnya. Kemudian kita mengambil obat pada ampul dengan dibalik setinggi atau sejajar dengan mata. Kemudian kita mengambil obat sebanyak 1 mili. Baik, setelah itu kita pastikan bahwa tidak adanya
emboli atau udara pada spuit. Kemudian kita akan melakukan injeksi pada lengan bawah pasien dengan 10 sampai 15 derajat pada daerah yang telah didisinfeksi. Permisi Bapak. Baik, kemudian kita aspirasi sedikit untuk melihat ada tidaknya darah. Baik, jika setelah kita lakukan aspirasi, kemudian kita injeksikan obat secara perlahan. Baik Bapak. Baik, setelah itu kita akan melepaskan jarum untuk kita menekan sedikit pada bagian jarum, namun tidak terlalu menekan area yang telah dilakukan injeksi. Kemudian kita tutup kembali. Setelah itu kita membuat marker pada daerah yang telah dilakukan injeksi untuk melihat ada tidaknya gula. Baik, setelah itu kita menunggu hingga 10 menit dan mengamati apakah pada daerah yang telah kita buat marker adanya gula atau tidak. Baik Bapak, jadi prosedur injeksi secara intradermal telah dilakukan. Jadi tujuan dari penulisan ini agar kita dapat mengetahui apakah nanti obat yang akan diberikan. Baik Bapak, kiranya cepat sembuh. Dalam hal ini kita akan melakukan injeksi vitamin secara simultan. Dalam hal ini mungkin akan menimbulkan rasa sedikit tidak nyaman apakah luka bersedia. Selanjutnya, mencuci tangan dengan 6 langkah benar. Selanjutnya, menggunakan handscoon. Selanjutnya, menyiapkan ampul dan menentukan lokasi yang akan dilakukan injeksi. Setelah menemukan lokasi yang akan dilakukan injeksi, mengambil alkohol swab. Setelah itu melakukan desinfeksi pada area yang akan diinjeksi. Desinfeksi dilakukan dengan cara sirkular dari dalam keluar. Setelah melakukan desinfeksi, menyiapkan syring 1 cc, lalu membuka syring dengan hati-hati dan mengambil obat dari ampul tersebut dengan ampul sejajar dengan mata.
Kemudian, pastikan pada siring tidak terdapat gelembung-gelembung udara. Setelah itu, injeksi secara subkutan dapat dilakukan pada sudut 45 derajat sampai 90 derajat. Lakukan aspirasi terlebih dahulu, kemudian mendorongnya. Selanjutnya, mengambil alkohol swab dan menaruhnya. Setelah itu, menarik siring secara perlahan-lahan. Kita untuk injeksi vitamin secara subkutan telah selesai. Mungkin apabila sesuatu nanti ada rasa nyeri, mungkin bisa kembali lagi. Terima kasih, Pak. Baik Bapak, hari ini kita akan melakukan penyuntikan secara intramuskular. Pertama-tama saya membersihkan kedua tangan saya dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Kemudian memasangkan handscoon steril. Dan merapikan handscoon. Selanjutnya mengambil suntikan dan membuka bungkus suntikan. Membuka penutup dan mengambil obat dari vial dan menyesuaikan dosisnya. Memastikan tidak ada gelembung yang berada di dalam suntikan dan suntikan sudah siap. Selanjutnya menentukan area penyuntikan pada area deltoid dan membersihkan secara sirkular dari dalam keluar. Baik Bapak, saya akan melakukan memasukkan obat secara intramuskular. Tarik nafas ya Bapak. Penyuntikan dilakukan secara 90 derajat. Dengan tangan satunya melakukan penyubitan dan melakukan aspirasi. Jika tidak terdapat darah, obat bisa dimasukkan. Kemudian mengambil kapas dan melepaskannya dengan hati-hati. Selanjutnya menutup kembali suntikan. Baik Bapak, prosedur penyuntikan secara intramuskular telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya dan semoga lekas sembuh. Baik Bapak, saya akan melakukan pengambilan darah secara intravena. Untuk pengambilan darah secara intravena digunakan squid yang berukuran 5 cc. Terlebih dahulu saya akan membuka plastiknya. Setelah itu saya akan menentukan lokasi pengambilan darah. Umumnya yang digunakan adalah vena mediana cavity. Setelah memfiksasi vena, saya akan melakukan disinfeksi menggunakan alcohol swab secara sirkular. Pembersihan dilakukan dari dalam keluar. Setelah itu, saya akan memasangkan turniket. Pemasangan turniket dilakukan sekitar 2 ruas jari di atas lipatan siku. Setelah memasang turniket, saya akan melakukan pengambilan darah. Saya harap Bapak rileks karena saya akan melakukan prosedur ini dengan hati-hati. Untuk
pengambilan darah intravena, injeksi dilakukan pada sudut sekitar 45 derajat, mengarah ke kranial. Setelah menyuntikkan jarum, untuk mengecek apakah vena sudah tepat, kita lakukan aspirasi sedikit. Bila terdapat darah, berarti lokasi pengambilan darah sudah tepat. Setelah terdapat darah, kita lepaskan turniket. Setelah itu kita lanjutkan pengambilan darah sesuai dengan kebutuhan. Setelah jumlah tercukupi, kita melepaskan jarum, kemudian kita tutup bekas suntikan menggunakan kapas, lalu kita tarik jarum secara perlahan. Setelah itu, bekas suntikan pada daerah lipatan siku kita tutup menggunakan plester. Baik Bapak, prosedur pengambilan darah telah selesai. Saya ucapkan terima kasih.